Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ayat-ayat yang akan kita bahas adalah ayat 49 sampai dengan 60 tentang perincian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Adapun penjelasan ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Ayat 49 dan 50 menjelaskan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel berupa pembebasan mereka dari kekejaman Fir'aun. Ayat 51 sampai dengan 54 menjelaskan kedurhakaan Bani Israel ketika mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan dan perintah kepada mereka agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 55 sampai dengan 57 menjelaskan keengganan Bani Israel untuk beriman kepada Musa alaihissalam dan penjelasan mengenai beberapa kenikmatan atas mereka. Ayat 58 dan 59 menjelaskan kedurhakaan Bani Israel ketika mereka diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis dengan bersujud dan memohon ampun, serta penjelasan mengenai diturunkannya azab atas Bani Israel akibat kefasikan mereka. Ayat 60 menjelaskan keluarnya air dari batu sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Di ayat-ayat yang lalu, Allah mengingatkan Bani Israel tentang anugerah yang mereka terima yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Ayat berikut mengingatkan mereka tentang penyelamatan dari malapetaka yang akan menimpa. Dan ingatlah peristiwa ketika kami menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, penguasa Mesir. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu, yakni mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada peristiwa yang demikian itu merupakan cobaan dan ujian yang sangat besar dari Tuhanmu. Ingatlah salah satu nikmat yang kami anugerahkan kepada kalian, yaitu bahwa kami telah menyelamatkan kalian dari tirani Fir'aun dan pembantu-pembantunya yang menyiksa kalian secara kejam. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kalian karena beranggapan bahwa salah satu dari anak-anak itu kelak akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Mereka membiarkan anak-anak perempuan untuk mereka pekerjakan. Sungguh, dalam penyiksaan yang kejam dan hampir menghancurkan ini, terdapat ujian yang sangat berat dari Tuhan kalian. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. Penyelamatan lain adalah terbelahnya Laut Merah, dahulu Laut Kulzum. Dan ingatlah ketika kami membelah Laut Merah untukmu, wahai Bani Israel, yang ketika itu bersama Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Sinai. Ketika rombongan kamu sampai di tepi Laut Merah, Allah memberi perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga laut itu pun terbelah. Dengan demikian, kamu wahai Bani Israel bersama Nabi Musa dapat melewati laut, sehingga kamu dapat kami selamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya. Akan tetapi, ketika Fir'aun dan tentara-tentaranya masuk ke dalam laut yang terbelah itu, air laut kemudian bertemu kembali, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sehingga mereka semua mati tenggelam. Sedang kamu, wahai Bani Israel, menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala kamu sendiri. Sementara itu, mayat Fir'aun diselamatkan agar menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Lihat surah Yunus ayat 92. Ingatlah pula salah satu nikmat Allah kepada kalian ketika kami membelah laut untuk kalian. Air laut itu kami pisahkan agar kalian bisa menyeberanginya, sehingga kalian dapat menghindar dari kejaran Fir'aun dan para tentaranya. Dengan anugerah kami, kalian dapat selamat. Lalu kalian kami bela dari kejaran mereka,
kami tenggelamkan mereka di depan mata kalian, sehingga kalian dapat melihat mereka tenggelam, dan laut tertutup setelah kalian menyeberang dengan selamat. Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Setelah menerima nikmat dalam bentuk penyelamatan dari dua bencana pembunuhan dan tenggelam di Laut Merah, Allah kemudian menyuruh Bani Israel agar mengingat lagi peristiwa penurunan wahyu kepada Nabi Musa. Dan ingatlah, wahai Bani Israel, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, waktu yang dijanjikan Allah untuk menerima wahyu. Sayang kamu tidak sabar menunggunya, kemudian kamu menjadikan patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri sebagai sesembahan setelah kepergiannya Musa. Dan dengan perbuatan menyembah patung anak sapi itu, kamu, wahai Bani Israel, menjadi orang yang zalim, yang kezalimannya itu terhujam di dalam jiwa. Ingatlah, ketika Tuhan kalian menjanjikan kepada Musa 40 malam untuk bermunajat kepadanya, dan ketika ia pergi ke tempat yang dijanjikan, Bukit Tursina, lalu kembali kepada kalian, ia mendapatkan kalian telah menyeleweng dan menjadikan lembu yang dibuat oleh Samiri sebagai sembahan. Kalian telah berbuat lalim dengan menjadikan sekutu bagi Allah yang telah menciptakan dan menyelamatkan kalian. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Walaupun kedurhakaan Bani Israel sudah berlipat-lipat, namun Allah memberikan maaf kepada mereka. Kemudian kami memaafkan kamu atas berbagai kedurhakaan dan ketidaksyukuran yang kamu lakukan setelah itu, agar kamu kembali ke jalan lurus dan bersyukur atas nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah. Dengan demikian, semoga kamu dapat memperbaiki diri. Lalu kami maafkan kalian, dan kami hapuskan hukuman yang telah kami tetapkan, ketika kalian bertobat dan meminta ampun, agar kalian bersyukur kepada Tuhan atas ampunan dan anugerah-Nya. Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk. Nikmat berikut yang diberikan kepada Bani Israel adalah kitab Taurat dan Al-Furqan. Dan ingatlah lagi, ketika kami memberikan kepada Musa kitab kumpulan dari wahyu dan berfungsi sebagai Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, agar kamu memperoleh petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan ingatlah, ketika kami memberikan nikmat pada kalian dengan menurunkan kitab suci Taurat pada nabi kalian Musa. Kitab inilah yang memisahkan antara yang benar dan palsu, dan membedakan antara yang halal dan yang haram, agar kalian mendapat pegangan dengan cahayanya dan mendapat petunjuk dari kesesatan dengan merenungi apa yang ada di dalamnya. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang." Bila peringatan pada ayat-ayat yang lalu langsung disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel, maka sekarang peringatan itu disampaikan melalui Nabi Musa. Perubahan siapa yang menyampaikan peringatan ini memberikan sinyal bahwa kedurhakaan Bani Israel itu sudah sangat keterlaluan, sehingga seolah-olah Allah tidak mau lagi memedulikan mereka, dan sekarang diberikan wewenang itu kepada Nabi Musa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Itu berarti kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Perbuatan kamu dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan kamu adalah perbuatan yang telah mensirikan Allah yang membuat kamu layak diberi hukuman. Oleh karena itu, bertobatlah dengan memohon ampun kepada penciptamu, Allah yang maha pencipta, dan bunuhlah dirimu.
Sejak dulu sampai sekarang terdapat tradisi bangsa-bangsa yang rela mengorbankan nyawa dengan membunuh diri sendiri demi untuk tujuan yang lebih luhur, seperti yang terdapat dalam tradisi masyarakat Jepang. Membunuh diri dengan tujuan luhur itu adalah lebih baik bagimu, wahai Bani Israel, di sisi Allah penciptamu dengan sangat sempurna. Dengan demikian, Dia Allah akan menerima tobatmu dan permohonan ampunmu. Sungguh, yakinilah bahwa Dialah Zat yang Maha Penerima tobat dosa hamba-hambanya, lagi Maha Penyayang. Ingatlah, hari ketika Musa Rasul kalian berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri sendiri dengan menjadikan lembu Syamiri sebagai sembahan. Bertobatlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kalian dari ketiadaan, dengan jalan memarahi dan mencela jiwa kalian yang jahat dan selalu menyuruh berbuat jelek, agar berganti dengan jiwa yang suci. Allah akan membantu kalian dan memberi petunjuk untuk itu. Hal ini adalah lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan yang telah menciptakan kalian. Maka dari itu, Dia menerima pertobatan dan permohonan maaf kalian. Dia Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih kepada hamba-hambanya." Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. Kedurhakaan Bani Israel lebih meningkat lagi. Bukan hanya menyembah patung anak sapi, tetapi malah mereka meminta Allah agar dapat dilihat dengan mata kepala. Dengan nada yang sangat kasar mereka memanggil Nabi Musa dengan menyebut nama Musa. Dan ingatlah, wahai Bani Israel, ketika kamu berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu sampaikan sebelum kami melihat Allah, Tuhan yang Maha Pencipta itu, dengan jelas." Tentu permintaan ini sudah melampaui batas kewajaran. Bukankah mereka sudah menerima nikmat yang sangat banyak dari Allah, tetapi tetap masih durhaka? Disebabkan kedurhakaanmu yang sudah sangat berlipat-lipat, maka halilintar menyambarmu sebagai hukuman bagi kamu. Semua peristiwa itu kamu sadari terjadinya, sedang kamu menyaksikan dengan mata kepala kamu sendiri. Ingatlah ucapan kalian kepada Musa, "Kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah secara jelas dengan mata kepala kami dan tidak terhalang oleh sesuatu apapun." Kemudian petir dan api dari langit menyambar dan menggoncang kalian sebagai akibat dari sikap membangkang, kelaliman, dan permintaan kalian yang mustahil terjadi. Pada saat itu kalian melihat keadaan dan apa yang menimpa kalian, yaitu berupa musibah dan siksa yang ada dalam sambaran petir itu. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. Peristiwa di Samar Halilintar itu adalah peristiwa dahsyat, sehingga layak sekali bila dikatakan itu adalah peristiwa kematian yang dapat menghancurkan kehidupan generasi mereka secara keseluruhan. Namun demikian, Allah masih tetap mencurahkan rahmat-Nya. Sesudah peristiwa Halilintar itu, generasi kaum Bani Israel masih dibangkitkan lagi di dunia ini oleh Allah. Kemudian, setelah terjadinya peristiwa halilintar tersebut, kami membangkitkan kamu, yakni generasi yang selamat dari peristiwa, setelah sebagian besar dari kamu mati, agar kamu bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Kemudian kami membangkitkan kalian dari ketidaksadaran, dan kami ajarkan agar kalian bersyukur atas nikmat kami ini, juga agar kalian melaksanakan hak Allah dengan jalan bersyukur. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Generasi tersisa Bani Israel yang dibangkitkan itu diriwayatkan tersesat selama 40 tahun di padang pasir dataran Sinai yang sangat panas. Mereka tersesat karena enggan memerangi orang-orang yang durhaka di Sam. Dan kami menaungi kamu dengan awan, sehingga kamu tidak merasa kepanasan lagi di tengah padang pasir yang terik itu. Dan kami
menurunkan kepadamu man, makanan sejenis madu, dan salwa, burung kecil sejenis puyuh yang dapat dibakar untuk dimakan. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang kami telah berikan kepadamu, sehingga kamu tidak perlu lagi bersusah payah mencari bahan makanan di padang pasir itu. Kedurhakaan yang dilakukan oleh Bani Israel itu sedikit pun tidak mencederai Allah. Mereka tidak menzalimi kami, dan bahkan sedikit pun tidak menodai keagungan Allah. Ditaati atau tidak ditaati, didurhakai atau tidak didurhakai, Allah tetaplah Allah dengan kemahaagungannya. Oleh sebab itu, bukan Allah yang teraniaya, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri, karena merekalah yang akan menanggung akibat kedurhakaan mereka itu. Di antara anugerah kami kepada kalian adalah bahwa kami menjadikan awan sebagai naungan yang melindungi kalian dari panas yang terik. Kami turunkan man, zat manis dan lengket seperti madu yang dikeluarkan beberapa jenis pohon, dan salwa, yaitu burung yang dikenal dengan nama puyuh, yang datang kepada kalian dengan kelompoknya pada pagi dan sore hari. Kami menurunkan ini semua agar kalian dapat makan dan bersenang-senang. Kami katakan kepada kalian, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami berikan. Kemudian mereka kufur terhadap nikmat Allah ini. Hal ini tidak menjadi masalah bagi kami, tetapi sebenarnya merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena bahaya dari ketidaktaatan itu menimpa mereka. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana, sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan beragam anugerah yang terlimpah kepada Bani Israel, sedang ayat ini menerangkan nikmat-nikmat yang lain. Dan selain anugerah yang telah dilimpahkan, ingatlah juga ketika kami berfirman kepada Bani Israel, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, setelah dapat mengalahkan lawan-lawanmu. Sesudah itu, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana, sesukamu. Dan selanjutnya, masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, sebagai tanda kerendahan hati dan penyesalan atas semua dosa yang telah diperbuat masa lalu. Dan kemudian, katakanlah dengan penuh harap, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami yang demikian banyak. Bila hal ini kamu lakukan dengan penuh kesadaran, niscaya kami ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Dan selain dari yang telah dianugerahkan, kami juga akan menambah karunia dan nikmat, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak, bagi orang-orang yang benar-benar selalu berbuat kebaikan. Ingatlah, wahai Bani Israel, ketika kami memfirmankan kepada kalian, masuklah ke dalam kota besar, Baitul Maqdis, yang disebut oleh Musa, nabi kalian. Makanlah dari hasil bumi yang banyak dan enak yang ada di dalamnya, sehendak kalian, dengan syarat bahwa kalian harus masuk dari pintu yang telah disebutkan oleh nabi kalian dengan penuh kehusukan. Mohonlah kepada Allah di sana agar Dia mengampuni segala kesalahan kalian. Barang siapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Dan di atas itu semua, barang siapa yang berbuat baik dan taat, akan kami tambahkan pahala dan kehormatan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Setelah mengenyam berbagai kenikmatan itu, ternyata Bani Israel tetap ingkar kepada Allah. Sebagai balasan dari beragam anugerah tersebut, lalu orang-orang yang zalim itu bahkan mengganti perintah Allah yang disyariatkan untuk kebaikan mereka dengan mengerjakan sesuatu yang justru tidak diperintahkan kepada mereka. Di antara perbuatan yang mereka lakukan adalah mengganti perintah sujud dengan mengangkat kepala, tunduk sebagai bukti ketaatan dengan pembangkangan, dan rendah hati dengan sikap angkuh serta sombong. Maka akibat dari keingkaran dan kesombongan ini, Allah menegaskan, kami, melalui para malaikat atau bencana, turunkan malapetaka yang merupakan siksa yang amat pedih dari langit yang datangnya tidak terduga kepada orang-orang yang zalim itu. Hal yang sedemikian ini karena mereka selalu berbuat fasik, yaitu tidak pernah bersyukur dan selalu menyiratkan pembangkangan dan kesombongan.
Tetapi orang-orang yang lalim dan melanggar perintah Tuhan, lalu mengatakan apa-apa yang tidak diperintahkan untuk dikatakannya sebagai sikap melecehkan dan durhaka, maka Allah akan menurunkan siksa dari atas mereka sebagai ganjaran atas kefasikan dan ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Pada ayat-ayat sebelumnya, dijelaskan tentang beragam anugerah yang dilimpahkan kepada Bani Israel. Selanjutnya pada ayat ini, diingatkan pula tentang nikmat lain yang merupakan mukjizat Nabi Musa, yaitu ketersediaan air yang sangat diperlukan semua makhluk hidup. Dan sejalan dengan hal ini, ingatlah kamu sekalian ketika Musa memohon air untuk kaumnya pada saat mereka sedang kehausan di gurun Sinai. Lalu kami berfirman kepadanya, pukullah batu yang ada di hadapanmu itu dengan tongkatmu, yang merupakan mujizatmu. Maka seketika itu memancarlah daripadanya, yaitu dari batu yang dipukul itu 12 mata air, sesuai dengan jumlah suku yang ada pada Bani Israel, yang merupakan keturunan dari 12 anak Nabi Yakub. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 160, yaitu bahwa setiap suku dari 12 suku dari Bani Israel mengetahui mata air mana yang menjadi bagian mereka. Karena itu, wahai Bani Israel, makanlah dari anugerah Allah yang berupa alman dan as-salwa, dan minumlah air yang memancar dari batu sebagai rezeki yang diberikan Allah kepada kamu semua. Dan janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan tanpa tujuan yang jelas, apalagi dengan berbuat kerusakan yang akan mengakibatkan kerugian dan hal-hal negatif bagi makhluk lainnya. Ingatlah wahai Bani Israel, hari ketika Musa nabi kalian memohonkan air kepada Tuhannya untuk kalian pada saat kalian sangat haus di padang Tih. Kami pun mengasihi kalian dan kami memfirmankan kepada Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu, kemudian memancarlah air dari 12 mata air, sehingga setiap kelompok memiliki satu mata air. Karena mereka berjumlah 12 kelompok, maka setiap kabilah bisa mendapatkan tempat minum mereka. Kami firmankan kepada kalian, makanlah man dan salwa, minumlah dari air yang memancar ini, dan lupakanlah apa yang pernah kalian lakukan. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam berbuat kerusakan di bumi, tetapi tahanlah diri kalian dari perbuatan maksiat.